begitu ramainya orang yang kemudian ingin mendapatkan vaksin, entah itu vaksin 1, 2, atau 3 tadi kalau gambar yang kita Tapi miris sih lihat kalau misalnya masih juga membutuhkan yang ketiga gitu di saat yang belum merata ini kan. Karena banyak juga suara-suara masyarakat yang kemudian disalurkan melalui pantun yang sudah dikirimkan ke Aki Pagi. Kita akan bacakan dari Fadil. Ada dari @ayu sulini. Udin berencana kerja di kota. Di kota susah kerja karena corona melanda. Vaksin pertama dan kedua belum merata, tapi yang ketiga sudah didamba. Kayak gitu loh. Luar biasa, bagus banget itu ya. Nah ini ada satu lagi, saya mau bacakan juga. Mana tadi, kok hilang ya? Nah ini nih, ya kan? Banyak nih. Banyak, ini @kurniasih.ni ya. Ini cumi-cumi terjaring di jala, dimasak ibu dengan bahagia. Cakep. Bersikap adilah kepada rakyat jelata. Booster kau terima, kami nelangsa. Waduh, ini kan? jeritan-jeritan rakyat yang belum mendapatkan vaksin kedua namanya. Makanya, apalagi kalau udah berbau-bau negara-negara barat gitu ya. Kan? Nah, saya ingin ke Dokter Adam Prabata deh. Tadi kita sudah mengulas nih dokter bersama Dokter Siti Nadia. Ada komentar nggak sih soal yang terjadi di tanah air kita ini? Oke, kalau saya tadi ngelihat fenomena yang diceritain sama Mas Arief sama Mbak Maria, sebenarnya dari WHO sendiri itu kan bilangnya vaksin booster itu nanti lah gitu, ini bukan prioritas sekarang karena memang seperti tadi Dokter Nadia juga bilang cakupan kita yang baru dapat 2 vaksin lengkap itu kan baru sekitar 13%. Ya artinya masih ada 87% lagi yang belum lengkap dosisnya gitu. Jadi WHO itu bilang prioritasnya, bahkan beberapa jurnal ilmiah juga mengulas kalau dalam kondisi seperti sekarang, di mana jujur aja stok vaksin di seluruh dunia itu nggak sebanyak itu, jauh lebih baik untuk diprioritaskan kepada emang orang-orang yang belum dapat gitu, dibanding kita memberi booster. Tapi kalau misalnya konteksnya ke tenaga kesehatan yang memang lebih besar paparannya, itu memang bisa ada pengecualian. Karena beberapa negara lain, seperti misalnya kayak di Israel atau Amerika, mereka ada prioritas sendiri. Misalnya di Amerika, orang yang transplantasi organ, yang imunnya lebih lemah, itu ada prioritas untuk dosis ketiga. Jadi bisa berdasarkan kebijakan masing-masing negara sebenarnya. Tapi secara umum, untuk yang masyarakat umum, yang non-prioritas, sebenarnya jauh lebih baik kita fokuskan dulu, lengkapi dulu 2 dosisnya dibanding booster. Meskipun kalau di Indonesia kan sudah tegas, tadi juga Dokter Nadia sampaikan, memang ini sebenarnya tujuannya prioritasnya untuk nakes kok. Betul, betul sekali. Jadi makanya saya nggak, kalau dengar tadi, jujur sih saya di Jepang ini nggak terlalu dengar kalau pas tadi dibilang sama Mbak Aris sama Mbak Maria sama Mas Arief, kalau masih jadi mas ada yang mau minta booster tuh saya kaget jujur aja, kayak wah ternyata sampai segitunya gitu ya. Padahal kan itu nggak tepat gitu. Oke, tapi kalau misalnya berkaca ke beberapa negara, khususnya di tempat Anda lah gitu ya, itu apakah memang menjadi animo masyarakat juga yang ketiga ini? Atau bagaimana juga sih sebetulnya implementasi pemerataan vaksin di lapangan? Di lapangan? Jadi sebenarnya kalau di sini omong-omongan booster tuh nggak ada sama sekali. Karena kita yang keduanya aja masih jauh. Meskipun yang tujuannya untuk tenaga kesehatan? Sejauh ini sih belum ada omong-omongannya. Kan kebetulan rekan-rekan saya banyak yang tenaga kesehatan juga di sini. Setahu saya sejauh ini belum ada omong-omongannya untuk booster. Jadi masih lebih ke, bahkan gini nih, kalau kita lihat startnya yang mana, Indonesia tuh mulai duluan dibanding Jepang penyuntikannya. Jadi makanya di sini tuh omong-omongan booster tuh sejauh ini belum ada gitu. Kita masih ngejar ke dosis kedua. Di sini aja masih ada beberapa yang belum dapat, keluarga saya aja belum dapat. Kayak gitu sih. Tadi kan disampaikan sebenarnya dari suntikan pertama Indonesia lebih dahulu ya. Tapi kalau di Jepang hingga saat ini secara nasional sudah berapa persen capaiannya? Kalau saya nggak salah itu di angka sekitar belasan menuju ke 20-an% sih. Untuk yang sudah lengkap dosis kedua ya. Cuma kan balik lagi, jumlah penduduknya kan jauh lebih banyak Indonesia ya. Jadi kalau jumlah absolutnya berapa saya nggak terlalu tahu. Kalau mekanisme pemerataan vaksinasi di sana seperti apa, Dokter Adam? Kalau di sini mekanismenya itu dipanggil sesuai umur, Mas. Jadi pertama yang 65 ke atas, terus nanti usia 50 sampai 65, terus 40 sampai 50, 30 sampai 40. Saya sendiri baru masuk itu, saya kebetulan dapat vaksinnya itu karena ini mahasiswa. Jadi selain tadi ada kelompok umur, ada kelompok prioritas juga. Salah satunya adalah mahasiswa. Jadi saya di mahasiswa, kalau saya ikut kelompok usia, saya belum dapat sampai sekarang. Tapi karena memang siswa dan mahasiswa inilah yang menjadi prioritas seperti itu ya, Dokter Adam. Betul, di sini salah satunya itu karena kan di sini untuk masalah kayak sekolah, universitas di sini hampir nggak tutup ya semenjak tahun lalu. Jadi yang mahasiswa benar-benar jadi prioritas untuk vaksinasi, dan kemudian yang anak-anak sekolah juga masuk, baru nanti yang non anak sekolah tapi diurutin berdasarkan umur. Kalau sekarang sih baru sampai tahap pendaftaran usia
18 sampai ke 30. Oh, oke. Apakah vaksin juga dijadikan sebagai syarat sejumlah aktivitas atau kegiatan di sana? Sejauh ini sih belum. Sampai sekarang di sini belum. Karena memang cakupannya, balik lagi, cakupannya di sini merasa belum terlalu banyak. Jadi di sini belum ada peraturan seperti itu sih. Mungkin ke depannya ada, tapi sekarang belum. Oke. Kalau misalnya saya boleh tanya ke Anda lebih spesifik deh. Ini kan di Indonesia kan kayaknya kalau udah menyebut 2 merek ya, asal Amerika Serikat begitu. Nah, memang kalau dari pengetahuan Anda, Dokter Adam, ini ada apa sih dengan 2 vaksin ini kok menjadi apa ya, serbuan buat masyarakat kita di tanah air? Pertanyaan besar juga, apakah di Jepang juga mengalami hal yang sama gitu? Oke, ya kebetulan di Jepang situasinya agak berbeda dengan di Indonesia karena di sini kita dapatnya Pfizer dan Moderna itu. Yang kebetulan kalau saya dengar di Indonesia diburu ya. Jadi di sini sih sejauh ini nggak ada nggak ada vaksinnya harus apa gitu, maksudnya nggak ada orang kayak saya maunya vaksin Pfizer, saya maunya vaksin Moderna, sejauh ini sih nggak ada. Jadi yang penting dapat dulu aja. Oke, saya ingin ke Dokter Nadia. Dokter Nadia, mohon cerahkan kami ingin minta klarifikasi ya, karena banyak juga kemudian yang menyampaikan begitu. Ada bahkan di beberapa tempat yang menawarkan, silahkan vaksin Pfizer di sini cukup bayar 500.000, sekian ratus ribu begitu. Iya, kita tahu bahwa vaksinasi berbayar ini kan tidak ada lagi ya. Kalaupun memang ada vaksinasi berbayar, mungkin bisa disampaikan karena kami memiliki portal ya, bisa pengaduan di tentunya bisa di call 1-1500-567 atau di pengaduan @kemkes.go.id ya. Kalau memang ada upaya-upaya yang menawarkan vaksinasi berbayar. Ini apapun juga mereknya, bukan hanya Pfizer ya. Karena jelas bahwa vaksinasi berbayar per individu itu tidak ada dan sudah ditegaskan di dalam Permenkes 23 tahun 2021. Jadi kalau ada flyer-flyer atau informasi yang seperti itu atau rumah sakit menawarkan tersebut bisa diadukan, dilaporkan pada Tapi Kemenkes sudah mendengar hal ini belum sih? Sudah sampai tidak suara-suara ini ke Kemenkes gitu? Tidak ada ya, kalau sampai sekarang tidak ada saya rasa. Padahal flyernya tersebar luas. Gitu. Apakah memang menjadi perhatian dari Kemenkes juga? Ya, flyer bisa saja, tapi kan flyer itu bisa yang kemarin sempat terjadi pada waktu awal-awal vaksinasi, tapi saat ini kan tidak ada praktek pelaksanaannya. Pengecekan ke lapangan itu yang kemudian kan kita ingin dengar begitu, bagaimana kemudian hal ini tidak menjadi hoax semata di lapangan. Iya, sampai saat ini pengaduan tentunya belum ada yang masuk ke kita ya, jadi itu harus kita ketahui juga gitu. Dan kemudian kalau kita tiba-tiba melakukan kegiatan seperti itu kan tentunya berdasarkan informasi ya. Itu yang harus kita klarifikasi. Tapi sebagian besar perlu dipahami juga nih Mbak Maria. Karena seringkali Mas Arief bahwa flyer-flyer yang beredar itu kadang-kadang sifatnya hoax atau misinformasi. Jadi informasi-informasi yang mungkin di awal-awal di Januari kita masih ingat ya, ada beberapa rumah sakit yang menawarkan meminta kalau ada masyarakat yang mau mengkolek data kemudian dimunculkan kembali karena sebenarnya itu sudah ditarik, sudah tidak ada lagi ya, seperti itu. Ya. Nah, Kemenkes dalam hari ini kita mengatakan regulator lah ya gitu ya. Ini kan menjadi keran gitu ya, keran untuk mendistribusikan vaksinasi ke seluruh wilayah di tanah air, betul ya, Dr. Siti Nadia ya? Betul. Nah, artinya bila mana memang ada beberapa wilayah, oke lah kita sebut mungkin DKI Jakarta yang targetnya sudah cukup 90%. Ya benar ya, kita sudah akui begitu. Nah, mungkin nggak diberikan semacam perlambatan ya untuk disalurkan ke wilayah-wilayah yang memang masih jauh gitu. Apalagi kalau kita bicara merek gitu kan, karena tadi saya kan baca salah satu flyer tuh ada mereknya Pfizer di situ. Tapi ternyata masih di DKI Jakarta. Kenapa nggak disebar misalnya ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, atau keluar Pulau Jawa? Ya, pertama kalau kita bicara mengenai distribusi vaksin, pasti kita lakukan secara merata ya. Dalam hal ini artinya berdasarkan proporsi jumlah penduduk ya. Jadi pasti kalau misalnya kita tahu seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kalau dari jumlah total vaksin yang sudah kita distribusikan, itu merupakan provinsi yang paling tinggi ya jumlahnya ya. Tapi tentunya kembali kita lihat yang kita distribusi pertama adalah pertimbangannya adalah proporsi dengan jumlah penduduk ya. Nah, yang kedua adalah yang kita lihat adalah
kondisi kerentanan. Artinya kalau kita bicara mengenai kerentanan, pertama adalah jumlah kasus positif yang ditemukan. Yang kedua adalah laju penularan. Karena kan pada prinsipnya vaksinasi ini adalah kita gunakan untuk mengontrol laju daripada pandemi COVID-19. Kan kita tahu ya banyak sekali tindakan-tindakan dalam rangka untuk mengendalikan laju penularan. Salah satunya vaksinasi. Nah, kalau kita berbicara misalnya DKI yang selama ini kita tahu kemarin sangat berpengaruh pada kasus positif secara nasional ya kontribusinya. Karena kemarin begitu DKI mencapai 15.000, kita langsung angkanya mencapai 50.000 ya. Nah, kita tahu bahwa DKI Jakarta mobilitas paling tinggi. Kalau kemudian karena semua orang memulai aktivitas di DKI, kemudian keluar DKI ke provinsi-provinsi lain ataupun juga bergerak untuk daerah-daerah spesifik seperti ini tentunya menjadi prioritas untuk kita selesaikan di bulan. Ya, karena kalau source-nya tidak kita kendalikan, ini kan akan berdampak ke daerah lain. Betul. Tentunya di sisi lain kita tidak bisa melihat bahwa kalau ada provinsi yang kasusnya hanya 300, hanya 400 dibandingkan dengan yang provinsi punya kasus 10.000, bahkan 15.000 ya. Iya. Oke. Ya saya ini aja nih. Ini ada pengirim pantun lagi nih Dokter Siti Nadia. Ini dari @dupriansyah 8798. Nonton TV One sambil makan lobster. Lobster dimakan selagi basah. Jangankan ingin mendambakan booster. Dapat vaksin pertama saja sangatlah susah. Nah, kan ini agak ini ya kita miris gitu loh. Agak miris dengar ya, bahkan di mana orang lain bahkan sudah mendapatkan booster ketiga tapi vaksin pertama saja belum kemudian didapatkan oleh beberapa pihak. Nih Dokter Adam nih dari tadi sudah ketawa-ketawa, sudah senyum-senyum, fokus sekali memperhatikan Dokter Nadia. Ada yang ditambahkan? Dokter Adam silakan. Oke ya, kalau dari saya sendiri melihat fenomenanya ya ini unik banget ya. Maksudnya saya kan di Jepang di sini nggak ngelihat fenomena kayak orang-orang mau berebutan dosis vaksin ketiga ya. Kalau di Indonesia, saya tadi dengar ceritanya, saya dengar Mbak Maria, Mas Arief, sama Dokter Nadia ngobrol, kayak seru banget, kayak saya baru tahu juga kalau ternyata orang berebut mau booster gitu. Padahal ya udah jelas gitu. Maksudnya kalau kita lihat statementnya WHO, statementnya Kemenkes bilang untuk nakes, WHO bilang untuk masyarakat umum itu tidak dianjurkan kecuali memang ada peraturan dari negara tersebut untuk populasi tertentu seperti misalnya nakes di Indonesia. Tapi orang Indonesia tuh yang awam itu berebut, padahal belum tentu loh vaksin yang mereka dapat itu antibodinya udah turun, efektivitasnya udah turun gitu. Bahkan misalnya kita ngomong nih Sinovac nih yang sering jadi bahan omongan di Indonesia, itu penelitiannya Sinovac yang bilang masalah booster itu di bagian diskusinya mereka ngomong kalau satu, meski antibodinya memang turun, itu mereka akui, tapi mereka nggak tahu apakah memang efektivitasnya turun. Karena kan selain antibodi ada perlindungan lain, ada sel limfosit, ada sel B lain-lain. Terus yang kedua, kalaupun ternyata boosternya butuh, mereka juga nggak tahu kapan. Nah, tapi di Indonesia tuh kayak cuma ngebaca, saya lihat ada beberapa masyarakat umum yang ngebaca jurnal tersebut, terus mereka bilang, wah saya 6 bulan nih harus segera vaksin. Ibaratnya kepintaran sendiri gitu ya sih. Bener, padahal tuh cuma baca hasilnya doang, kalau dibaca sampai bawah, penulis jurnal lagi sendiri nggak tahu apakah memang efektivitasnya berpengaruh, satu. Yang kedua, kalaupun butuh, itu kapan tepatnya. Mereka bilang, tunggu penelitian yang sedang kami lakukan sekarang. Dokter Adam. Selesai, tapi orang Indonesia udah mikir gitu. Nafsu merek kali ya dokter ya? Betul, Dokter Adam. Bersyukurlah Anda yang berada di Kobe berarti. Mendapatkan 2 merek yang didamai oleh Indonesia. Dokter Adam, Anda sebagai influencer kesehatan, apa yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat Indonesia mengenai hal ini? Kalau bisa pantun sih. Oke. Beban ya? Kalau kita buat pantun. Oke, kalau saya yang mau saya sampaikan itu balik lagi ya, sebenarnya tadi bisa kita lihat dari Dokter Nadia sendiri bilang baru sekitar 13% yang sudah dapat vaksin kedua. Artinya 87% yang belum dapat. Kalau mungkin di lingkungan sekitar kalian melihat, oh semua teman-teman saya udah dapat 2 dosis plus 1 dosis gitu. Artinya kalian di lingkungan yang privilege, di lingkungan yang memang kebetulan akses vaksinnya jauh lebih baik dibanding sekitarnya. Kalau misalnya kalian lihat daerah-daerah terpencil, misal kayak daerah-daerah ya non Pulau Jawa gitu, apakah memang cakupannya sebanyak DKI? Tadi kan DKI diakui juga oleh Mas Arief, Mbak Maria 90-an% ya. Saya nggak terlalu tahu datanya, tapi kalau kita tinggal di luar Jabodetabek atau di luar Pulau Jawa, apakah memang setinggi itu gitu. Jadi daripada kita mengejar booster yang kita sendiri nggak tahu apakah efektivitasnya itu akan sangat membantu dan kapan disuntikannya, jauh lebih baik vaksin yang ada diberikan kepada memang orang-orang yang belum dapat. Karena di luar mata kalian, di luar yang kalian lihat di medsos, itu mungkin banyak yang belum dapat vaksin. Seperti itu sih. Betul. Mudah-mudahan sih bisa menjadi semacam kayak
kesadaran buat masyarakat dari hasil diskusi kita pagi ini. Dr. Adam Tripata, terima kasih. Dr. Terima kasih, Siti Dr. Nadia Adam. Tarmiza juga terima kasih. Terima kasih, Sehat Dr. selalu, Nadia. doa kami untuk Anda Terima kasih. berdua ya. Terima kasih. Nah, jadi pemerataannya sebenarnya difokuskan tadi kesadaran masyarakat ini loh, jangan kemudian selagi mungkin ada channel lah, bisa bayar, ada duit lah, gitu Merek kan. yang pasti. Mereknya itu dikejar. Emang sebetulnya ada apa sih dengan merek itu gitu loh ibaratnya? Pengen nggak? Saya sih dahulukan dulu yang lain deh. Masya Allah. Alhamdulillah sih saya udah lengkap. Ya udah lengkap. Udah lengkap Sudah lengkap. dan tidak terpikir untuk booster ketiga. Oke. Sebelum nanti disarankan begitu ya. Iya.